Halo Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Video kali ini kita akan nge-review head unit brand Jepang Alpine ELX F509E. Seperti biasa Rangers, kita akan nge-review head unit dari 7 hal, mulai dari desain, layar, fitur, audio, garansi, made in, dan harga. Kita mulai reviewnya. Masuk ke bagian desain Alpine ELX 509E. Kalau kita lihat sepintas Rangers, tampilan desainnya sendiri ini nggak ada yang spesial, karena memang rata-rata brand Jepang mengeluarkan tampilan yang mirip-mirip seperti ini. Dan kalau gue pegang juga nih, layarnya sendiri juga memang kokoh ya Rangers. Dan di sini kita bisa lihat ada gradasi warna silver yang memang ngebikin head unitnya tampilannya seperti head unit kekinian, futuristik dan modern. Oke, tombol-tombolnya sendiri didesain di bagian bawah sini. Sekarang kita coba lihat lebih detail lagi dari tombol yang ada di bagian bawah. Oke Rangers, seperti tadi gue infokan kalau desain dari head unit Alpine 509 ini tombolnya ada di bagian bawah. Di paling kiri kita bisa lihat ini adalah tombol untuk voice command, ini tombol navigasi, tombol volume turun dan volume naik, ini untuk tombol mute, kemudian ini tombol untuk mode. Nah, jadi kita bisa ganti nih modenya mau ada di mana. Dan di sebelah kanan ini tombol untuk menu. Sebelah kanannya lagi ada tombol kamera dan ini tombol untuk back dan next. Oke, overall kalau gue mencet-mencet tombol yang ada di head unit Alpine ini cukup responsif. Seperti kalian lihat ya nih Rangers, pada saat gue pencet-pencet tombol, responnya pun langsung jalan. Nah, yang lucunya dari bagian tombol ini, ada beberapa tombol yang kalau kita pencet agak ke atas, dia masih mau ngikut. Kayak contohnya ini tombol volume naik. Nih, gue mencet agak ke atas nih. Tapi dia masih mau ngikut. Agak unik juga ini ya, Rangers ya. Tapi kalau untuk tombol yang ini, yang paling kanan, untuk next sama untuk back-nya, dia nggak mau main. Oke, itulah tadi tombol-tombol yang ada di head unit Alpine 509. Masuk ke bagian layar. Layar dari Alpine 509 ini berukuran 9 inch dengan teknologi anti-glare. Dan layarnya sendiri nih Rangers sudah capacitive touchscreen. Jadi kalau kita sentuh-sentuh udah nyaman banget mendekati seperti handphone kita. Dan layarnya sendiri sudah beresolusi yang cukup tinggi 1280 x 720. Oke, sekarang kita lihat lebih detail dari user interface head unit Alpine ini. Desain UI dari head unit Alpine ini seperti biasa, Alpine memang selalu mengeluarkan desain UI yang simple karena memang pada saat kita berkendara dalam mobil, kita nggak perlu kerepotan dalam memilih menu. Dan ini adalah tampilan dari user interface keseluruhan untuk Alpine 509. Tampilannya simple dan gue juga suka hal-hal yang simple begini Rangers. Layar dari head unit Alpine ini tadi sudah memiliki teknologi capacitive touchscreen. Dan pada saat kita memencet tombol layarnya sendiri, responnya responnya cukup baik nih Rangers. Nah, tapi gue ngerasain ya, dia kalau saat kita lagi pencet layarnya nih, kayak ada waktu sepersekian detik untuk dia agak ngedelay. Jadi untuk pindah ke menu berikutnya nih ada jeda waktu sepersekian detik. Walaupun nggak terlalu mengganggu ya, tapi gue berharap teknologinya udah bisa kayak handphone ya, jadi langsung gitu bisa cepet ya. Tapi ini masih acceptable kok Rangers, masih oke banget, kita masih ngerasa nyaman lah. Masuk ke bagian fitur. Alpine ELX 509E ini punya fitur unggulan 3 hal. Yang pertama sudah memiliki wireless CarPlay, yang kedua sudah memiliki Android Auto tapi sayangnya masih via kabel. Dan yang ketiga, head unit Alpine ini sudah memiliki HDMI baik in ataupun input. Dan ada satu ekstra fitur tambahan lagi yang menarik yang belum dimiliki sama head unit brand Jepang lainnya, yaitu head unit ini menampilkan voltase mobil. Di bagian tengah sini ada untuk cek aki, jadi kekuatan dari aki kita juga terbaca oleh head unit Alpine.
Sekarang kita cobain fiturnya satu-satu nih Rangers. Oke Rangers, sekarang gue mau nyobain wireless CarPlay yang dipunyain dari si head unit Alpine ini. Caranya gampang banget, kita cuman konekin Bluetooth handphone kita ke head unit Alpine. Dan setelah Bluetooth-nya tersambung, langsung otomatis ada pertanyaan kita mau masuk ke CarPlay atau enggak. Nah, pastikan di handphone kalian ini Siri-nya sudah on, baru CarPlay-nya bisa main. Oke, seperti tadi kalian lihat Rangers prosesnya setelah gue connect Bluetooth, CarPlay-nya langsung muncul, dia nanya mau di-onin atau enggak, dan hanya butuh waktu sekian detik untuk langsung masuk ke wireless CarPlay-nya head unit Alpine. Oke Rangers, untuk Android Auto-nya sendiri kita bisa langsung konekin dengan kabel via USB, dan sama nih Rangers, sebelum kita konekin Android Auto, kita juga butuh menghubungkan Bluetooth dari handphone ke head unit. Setelah gue colok, tadi langsung otomatis nge-pop up tampilan Android Auto-nya. Ini adalah tampilan Android Auto dari Alpine 509. Masuk ke bagian dari audio. Ini adalah part yang paling penting dari head unit brand Jepang dan yang paling penting juga dari head unit si Alpine ini nih. Buat kalian yang para pecinta audio, pasti kalian tahu banget kalau head unit brand Jepang memiliki kualitas audio yang jauh lebih baik dibandingkan dengan head unit Android atau head unit kelas China. Gue ngomongnya berbelibet kan tuh ya. Karena memang bagi kalian yang udah fanatik sama brand-brand Jepang, baik itu Alpine atau Pioneer atau Sony ataupun juga Kenwood, kalian ini biasanya memuja-muja hasil dari audionya sendiri. Untuk audionya si Alpine sendiri ini memiliki power output 55 watt kali 4 dan sudah memiliki 3 pre-out, dan settingan audionya juga udah lengkap banget, sudah memiliki crossover, ada time alignment atau time correction, dan juga ada equalizer. Dan yang paling penting, head unit ini sudah dilengkapi dengan high-res audio, baik via yang masih high-res audio biasa dan juga high-res audio yang wireless. Gimana sama hasil suaranya? Sebelum dengerin hasil suaranya, kita lihat nih settingannya lebih detail. Untuk settingan audionya sendiri Rangers, kalian bisa pencet tombol menu. Nah, dia langsung nih muncul, atau kalian di bagian layar kalian bisa pencet tombol yang di bagian atas. Nah, ini adalah tampilan dari settingan audio yang dimiliki sama head unit Alpine 509 ini. Seperti tadi gue bilang, settingannya udah lengkap banget karena sudah dilengkapi dengan crossover. Nah, ini tampilan untuk settingan crossovernya. Ada untuk front, high pass, front low pass, rear, dan juga rear low pass, lengkap nih Rangers. Oke, kemudian kita masuk ke time correction atau time delay atau time alignment. Ini settingannya. Dan di sini juga ada untuk equalizer. Dah, itu dia tadi settingan yang dimiliki sama head unit Alpine. Udah lengkap banget nih Rangers. Sekarang kita dengerin hasil suara dari head unit Alpine ini Rangers. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you.
Oke, sekarang kita udah ada di penghujung dari video review ini Rangers. Kita akan ngebahas tentang garansi made in dan juga harga. Alpine ELX F509E ini bergaransi selama 1 tahun garansi resmi dan untuk negara pembuatannya dibuat di Thailand. Untuk harganya sendiri, head unit Alpine ELX F50E ini dibanderol di harga 18.250.000. Harga yang memang cukup bisa dibilang harga rata-rata dari head unit brand Jepang dengan layar besar, karena kalau kita lihat kompetitornya juga membandrol harga yang mirip-mirip Rangers. Gimana menurut kamu nih, harganya worth it atau enggak dari keseluruhan spek yang dimiliki sama head unit ini? Final note yang gue bisa kasih dari review head unit Alpine ini, untuk harga 18.250.000 ini harga yang worth it banget, karena memang kita bisa dapat fitur-fitur yang lengkap, terutama wireless CarPlay ini yang kepake banget buat gue secara personal. Dan yang kedua juga kalian bisa nikmatin high-res audionya, termasuk juga high-res audio wirelessnya. Dan yang nggak kalah penting, head unit ini juga sudah punya tambahan fitur HDMI input dan output yang siapa tahu kalian butuhkan kalau kalian mau nambahin TV tuner ataupun juga nambahin produk lainnya di head unit ini. So, untuk gue secara personal di harga 18.250.000 dengan suara khas dari si Alpine, harganya worth it Rangers. Gimana menurut kamu? Gue penasaran banget, please isi kolom komentar di bawah ini Rangers tentang head unit Alpine ini. Oke Rangers, sekian video review kali ini. Thank you so much for watching this video. Terima kasih buat kalian para Rangers yang udah selalu support SM Audio Bros biar channel kita terus tumbuh, maju, dan berkembang. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe YouTube channel kita dan aktifkan tombol lonceng biar setiap kali ada video baru dari kita, kalian terus keep update. Yang suka sama videonya jangan lupa like, jangan lupa share ke teman, ke kerabat, ke saudara kalian yang kalian rasa butuh informasi tentang head unit ini. Dan juga buat kalian yang pingin sharing experience, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Buat kalian yang ternyata udah menggunakan Alpine atau brand Jepang lainnya, kalian bisa sharing nih experience di kolom komentar di bawah biar nanti para Rangers yang baca terinspirasi sama komen-komen kalian. Oke, gue Rizky pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.